Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ya di mata kuliah kita komputasi statistik ya. Kita di pertemuan yang ke-10 sekarang ini. Kita akan membahas mengenai uji kesesuaian sebaran ya. Nah, di uji kesesuaian sebaran ini atau sering kita menyebutnya sebagai goodness of fit test gitu ya. Itu ada beberapa uji yang bisa kita gunakan. Misalnya Shapiro-Wilk test, kemudian Lilliefors, kemudian beberapa jenis goodness of fit test yang lainnya ya. Yang pertama saya akan coba jelaskan mengenai Shapiro-Wilk. Nah, di Shapiro-Wilk ini tujuannya adalah kita ingin menguji apakah data yang kita miliki atau kita amati itu berdistribusi normal atau tidak ya. Nah, kita akan membuat beberapa hipotesis di sini ya pada saat kita akan melakukan uji ini. Hipotesis nolnya adalah bahwa datanya berdistribusi normal gitu ya, berdistribusi normal dengan mengikuti jumlah data atau observasi itu n besar gitu ya, kemudian rata-ratanya adalah mu dan variansnya adalah sigma kuadrat gitu ya. Kemudian H1-nya itu adalah bahwa datanya tidak berdistribusi secara normal gitu ya. Nah, seperti apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, kita akan menggunakan p-value gitu ya untuk melihat dari hasil uji ini, kemudian kita akan membandingkan dengan significance level atau alfanya ya. Jadi alfanya sudah kita tetapkan dulu ya, misalnya alfanya kita tetapkan bisa 1%, bisa 5% gitu ya, dan seterusnya gitu ya. 1% berarti 0,01 ya, atau 5% artinya 0,05 gitu ya. Nah, jika p-value dari Shapiro-Wilk ini nilainya itu lebih kecil dari alpha atau significant level yang kita tentukan tadi, maka datanya berdistribusi normal gitu ya, karena kita menerima H0 ya gitu ya. Artinya adalah misalnya contohnya kita menetapkan significance levelnya adalah 5% gitu ya, atau 0,05. Nah, sedangkan p-value yang kita peroleh itu ternyata 0,0003 gitu ya. Misalnya jadi jauh lebih kecil daripada significance levelnya gitu ya, sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa data yang kita miliki itu berdistribusi normal atau kita terima H0 ya. Nah, berikutnya adalah sebenarnya ada banyak ya uji yang bisa kita gunakan untuk menguji kesesuaian terhadap sebuah sebaran atau goodness of fit test gitu ya. Nah, goodness of fit test ini memang sebenarnya itu kita menggunakannya untuk menguji apakah data yang kita peroleh dari sampel itu mengikuti gitu ya, mengikuti sebuah distribusi dari populasi tertentu ya. Misalnya apakah sebuah populasi dengan distribusi normal atau dia mengikuti distribusi Weibull gitu ya. Misalnya jadi kita memiliki sebuah sampel gitu ya, kita ingin melihat apakah sampel kita ini itu mengikuti distribusi normal kah gitu ya, distribusi binomial kah gitu ya, distribusi Poisson kah, distribusi Weibull atau yang lain gitu ya. Nah, di goodness of fit test ini kita melakukan evaluasi ya, apakah data sampel kita itu sudah merepresentasikan gitu ya data yang kita harapkan gitu ya. Kita harapkan pada populasi yang sebenarnya. Jangan lupa bahwa data yang kita peroleh itu sebenarnya kan hanya sampel, betul ya, hanya sampel. Nah, bagaimana data yang sesungguhnya pada populasi gitu ya, secara umum gitu ya, apakah sesuai dengan yang kita ekspektasikan atau tidak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi misalnya contohnya adalah kita sudah memperoleh data mengenai tinggi badan gitu ya, tinggi badan anak laki-laki usia 17 tahun gitu ya di Indonesia gitu ya. Nah, kita sudah memiliki sampelnya
gitu ya, sudah memiliki sampelnya. Nah, kita kan berharap bahwa sampel ini cukup representatif gitu ya terhadap tinggi badan anak laki-laki usia 17 tahun di seluruh Indonesia yang sesungguhnya ya secara random. Nah, dengan goodness of fit test itu kita ingin menguji hal itu ya, apakah data sampel kita sesuai dengan apa yang kita harapkan pada populasi yang sesungguhnya ya. Nah, sebenarnya selain tadi yang saya berikan introduction ya, Sapiro-Wheel gitu ya, sebenarnya ada banyak sekali ya goodness of fit test ini. Yang pertama misalnya adalah chi-square gitu ya, kemudian ada Kolmogorov-Smirnov ya, kemudian ada Anderson-Darling ya, dan ada beberapa yang lain ada banyak sebenarnya, ada banyak. Nah, kalian bisa mengeksplor sendiri ya, tapi mayoritas ya tujuan yang ingin dilakukan itu sama ya, dan apa namanya, kita bisa menggunakan R gitu ya untuk menjalankan uji-uji ini gitu. Nah, yang pertama kita coba lihat dulu dari chi-square ya, chi-square. Chi-square ini sebenarnya mungkin yang paling populer atau yang paling umum kita gunakan ya untuk melakukan uji kesesuaian sebaran gitu ya. Nah, rumusnya sangat simpel ya untuk uji chi-square ya. Jadi nilai dari chi-square-nya sama dengan sigma dari data yang kita observasi atau observe gitu ya, observe value dikurangi dengan data yang kita harapkan atau expected value, kemudian kita kuadratkan dibagi dengan data yang kita harapkan ya. Jadi data yang kita observasi dibandingkan dengan data yang kita harapkan ya. Data yang kita harapkan itu apa? Data yang kita harapkan adalah data yang sudah kita apa namanya generate dengan distribusi tertentu gitu ya. Nah, nilai dari chi-square ini hanya bisa digunakan untuk distribusi yang diskrit ya. Contohnya adalah binomial, kemudian Poisson gitu ya. Nah, chi-square ini tidak bisa digunakan untuk distribusi yang continuous gitu ya, misalnya distribusi normal gitu ya. Nah, itu kita tidak bisa menggunakan, atau distribusi T, student T gitu kan, nah, tidak bisa. Nah, kalau kita ingin melakukan ujinya pada distribusi yang kontinu gitu ya, kita akan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Anderson-Darling. Ya, Anderson-Darling dan Kolmogorov-Smirnov ini hanya bisa digunakan pada distribusi yang sifatnya kontinu. Nah, ada beberapa kelemahan sebenarnya dari chi-square ini ya. Yang pertama yaitu bahwa nilai dari chi-square ini harus dilakukan uji pada data yang sudah dikategorikan ya, atau sudah diklasifikasikan ya. Kalau kita tidak memiliki data yang sifatnya sudah dikategorikan ya, sudah dikelompokkan gitu ya, maka kita perlu membuat tabel frekuensi ya, atau histogram sebelum melakukan tesnya gitu ya. Jadi karena chi-square ini sifatnya dia meminta data yang bersifat kategori gitu ya, sudah kita kategorikan gitu ya. Jadi misalnya katakanlah tadi kalau misalnya tinggi badan gitu ya, tinggi badan kan sebenarnya sifatnya continuous gitu ya. Jadi ada 172, kemudian 172,01, 05, 03 dan seterusnya, ada banyak ya. Nah, kita lakukan pengkategorian dulu gitu ya. Misalnya tinggi badannya mulai dari per 10 gitu ya. Jadi mulai dari 150 sampai 160 itu kelompok 1, 160 sampai 170 kelompok 2, 170 sampai 180 kelompok 3 dan seterusnya ya, sehingga kita melakukan pengkategorian. Nah, itu ya salah satu kelemahan sebenarnya dari chi-square. Jadi teman-teman harus hati-hati di sini. Nah, yang kedua, chi-square ini, uji chi-square ini memerlukan jumlah sampel yang cukup ya, yang cukup untuk kita lakukan approximation atau pendugaan supaya hasilnya itu bisa valid gitu ya. Jadi kalau jumlah sampelnya terlalu sedikit, nah ini hasil dari chi-square-nya itu kita ragukan ya kevalidannya gitu ya. Nah, hal pentingnya bahwa sebenarnya chi-square ini adalah uji yang sangat umum ya, dan multifungsi, artinya kita bisa menggunakannya juga untuk uji-uji yang lain ya.
setidaknya ada beberapa tipe ya, tipe uji chi-square ya, ada beberapa. Nah, dua yang paling utama ini yang saya jelaskan, dua yang paling utama adalah yang pertama itu adalah uji chi-square untuk independence atau apa namanya, uji kebebasan gitu ya. Nah, di uji chi-square untuk uji kebebasan ini kita sebenarnya membandingkan ya dua himpunan data ya untuk melihat apakah ada hubungan di antara dua himpunan data tadi. Ya, jadi kalau misalnya kita punya himpunan data katakanlah apa namanya tinggi badan anak laki-laki gitu ya, kemudian himpunan tinggi badan anak perempuan gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan chi-square ya, chi-square untuk uji independence ya, uji kebebasan. Kita melihat apakah ada hubungan antara data yang tinggi badan anak laki-laki dengan tinggi badan anak perempuan tadi gitu ya. Kita bisa melihat apakah mereka ada hubungan atau tidak ya. Kemudian yang kedua tentu saja adalah uji chi-square ini yang digunakan untuk uji kesesuaian serbaran atau goodness of fit ya. Ya, ini digunakan ya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ini digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel kategorik ya, sebuah variabel kategorik itu atau data yang kita miliki itu mengikuti variabel kategorik dari sebuah distribusi gitu ya, sehingga memang kita memerlukan data yang sifatnya kategorik gitu ya di chi-square ini ya. Dan dua tes utama untuk chi-square ini itu sama-sama menggunakan chi-square statistik ya dan distribusi chi-square. Sebenarnya ada beberapa apa namanya manfaat ya atau penggunaan dari uji chi-square lain atau tipe dari uji chi-square yang lain. Tapi dua ini adalah yang utama yang sering kita gunakan. Ya. Nah, untuk menjalankan tesnya sendiri, ya, yang pertama kita akan membuat dua hipotesis. Ya. Hipotesis nolnya adalah bahwa data yang kita miliki itu berasal dari distribusi tertentu. Ya. Ya, atau misalnya distribusinya adalah distribusi Poisson gitu ya, atau distribusi binomial gitu ya. Ini hipotesis nol gitu ya, H0 ya. Kemudian H1-nya adalah bahwa sebenarnya datanya tidak berasal dari distribusi tertentu gitu ya. Ini kita menetapkan hipotesisnya dulu. Yang kedua adalah kita menetapkan significance level atau alfanya, nilai alfa. Alfanya bisa 1%, 5%, ya, 10%, dan seterusnya. Nah, seringkali kita cukup menggunakan angka di 1% atau 5%, karena mungkin 10% terlalu longgar, ya, terlalu longgar. Sehingga yang sering digunakan adalah 5% atau kurang dari 5%. Gitu ya. Nah, tadi nilai kalau kita sudah lakukan ujinya, nilai chi-square ini akan menghasilkan p-value-nya, ya, yang jika p-value-nya itu kecil gitu ya, artinya kurang dari significance level gitu ya, kurang dari nilai alfanya, maka kita tidak bisa menolak H0. Nah, ini salah. Harusnya kita tidak bisa menolak H0 ya, menerima H0 ya. Artinya bahwa data yang kita miliki itu memang berasal dari distribusi tertentu ya. Nah, nanti beberapa source code dari R-nya akan saya coba berikan ya di luar video ini. Berikutnya itu adalah Kolmogorov-Smirnov ya. Uji Kolmogorov-Smirnov ini kita sebenarnya membandingkan juga ya data yang kita miliki dengan sebuah distribusi ya, distribusi yang sudah diketahui gitu ya. Kemudian kita melihat apakah data kita dan distribusi tadi itu berasal dari distribusi yang sama. Ya, misalnya data kita itu asumsikan apa namanya pada distribusi normal gitu ya, maka kita membandingkan dengan distribusi normal yang sebenarnya. Ya. Dan Kolmogorov-Smirnov ini memang hanya bisa digunakan pada data pada distribusi yang sifatnya continuous, gitu ya, sifatnya continuous. Artinya contohnya misalnya apa namanya distribusi normal gitu ya, atau distribusi student T gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, karena penggunaan paling banyak untuk Kolmogorov-Smirnov ini adalah dibandingkan dengan distribusi normal, maka sering pula disebut sebagai uji kenormalan. Ya, uji kenormalan. Sebenarnya ini
tidak mengevaluasi apakah sampel kita itu muncul dari sebuah populasi yang normal, gitu ya. Tapi sebenarnya justru sebaliknya, kita mengevaluasi seberapa tidak mungkin ya data kita itu mengikuti distribusi normal. Jadi yang diuji sebaliknya ya. Jadi kalau yang kita ingin ketahui sebenarnya ya dari kalau kita bedah rumusnya dari Kolmogorov-Smirnov ini sebenarnya bukan mengukur seberapa mungkin atau how likely atau seberapa kemungkinannya bahwa data kita berasal dari distribusi normal, tapi justru yang kita lihat sebaliknya, seberapa tidak mungkin gitu ya data kita itu berasal dari distribusi normal ya, sehingga yang kita uji sebaliknya. Tapi kan hasilnya nanti sama ya. Nah, di uji Kolmogorov-Smirnov ini kita akan membandingkan ya sebuah distribusi peluang yang hipotetis yang sudah kita ketahui ya, misalnya tadi contohnya adalah distribusi normal atau distribusi student T gitu ya. Nah, kepada sebuah distribusi yang memang kita generate atau kita bangkitkan dari data yang kita miliki. Nah, distribusi yang kita bangkitkan dari data yang kita miliki ini kita sebut sebagai EDF atau empirical distribution function ya, atau fungsi distribusi empiris ya. Maksudnya begini, kita sudah memiliki asumsi terhadap distribusi yang hipotetis, misalnya distribusi normal gitu ya. Kemudian kita memiliki data sampel kita ya. Nah, dari data sampel kita ini kita akan mengenerate atau membangkitkan sebuah distribusi dari data sampel kita ya. Jadi yang dari data sampel kita generate atau kita bangkitkan distribusi yang kita sebut sebagai distribusi empiris ya, atau EDF, the empirical distribution function. Nah, nanti kita bandingkan ya distribusi yang hipotetis tadi ya, contoh hipotesis distribusi normal, dan distribusi yang empiris yang kita amati dari data. Nah, kita bandingkan apakah ada kesamaan atau tidak gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan apakah distribusi empiris dari data sampel kita itu memang mengikuti distribusi tertentu, yaitu distribusi hipotetis tadi ya, misalnya distribusi normal ya. Manfaatnya adalah di Kolmogorov-Smirnov ini kita tidak membuat asumsi ya, distribusi dari data kita. Artinya adalah di Kolmogorov-Smirnov ini kita bisa menguji data kita itu mengikuti sebuah distribusi tertentu apapun gitu ya. Artinya kita tidak membuat asumsi dulu ya. Artinya kita bisa mengasumsi mencoba apakah ini mengikuti distribusi normal kah, atau mengikuti distribusi T kah gitu ya, dan seterusnya. Ya, nah hipotesisnya adalah misalnya P itu adalah distribusi dari sampel kita gitu ya, kemudian P0 itu adalah distribusi dari sebuah distribusi hipotetis tertentu ya, misalnya distribusi normal gitu ya. H0-nya itu adalah P-nya sama dengan P0. Ya, artinya bahwa data kita itu berasal dari sebuah distribusi tertentu. Ya, kemudian H1-nya, nah ini sebaliknya, berarti P-nya tidak sama dengan P0. Artinya adalah setidaknya ada satu nilai yang tidak sesuai dengan nilai dari distribusi tertentu. Ya, dan ini adalah hipotesis yang kita uji. Nah, cara melakukan tesnya sangat sederhana. Yang pertama adalah kita membangkitkan distribusi empiris dari sampel data kita. Ya. Caranya mudah sekali. Kita bisa membangkitkan, misalnya katakanlah kita membangkitkan distribusi normal gitu ya dari data empirik kita, gitu ya, maka kita membangkitkan distribusi normal dari data empirik kita. Nah, teman-teman bisa mengacu di buku R yang sudah saya berikan gitu ya, di bagian empirical distribution function. Tapi nanti sebagian akan saya contohkan bagaimana kita mengenerate atau membangkitkan distribusi empiris dari data kita. Nah, kalau sudah, kita akan menentukan ya distribusi
yang akan kita bandingkan, ya, atau distribusi induknya atau distribusi hipotetisnya yang akan kita bandingkan. Jadi kita sudah punya distribusi yang empiris tadi, ya, dari data kita. Nah, kita menentukan distribusi yang hipotetis yang akan kita uji, ya. Nah, kemudian kita buat chart, gitu ya, atau kita buat ilustrasi dengan menggunakan grafik, ya, dari dua distribusi tadi. Nah, kita melihat apakah kedua distribusi tadi itu nempel satu sama lain atau tidak, sehingga saling bersinggungan atau tidak. Ya, kemudian kita mengukur, ya, jarak vertikalnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya dua graf, gitu ya, dua line chart, gitu ya, grafik baris, gitu ya, grafik garis. Ya, grafik garis yang pertama itu adalah distribusi empiris dari data kita, kemudian grafik garis yang kedua adalah distribusi dari hipotetis, misalnya normal, gitu ya. Nah, kita melihat nanti gap-nya, gitu ya, gap-nya, vertikal, ya, vertical distance gap secara vertikalnya itu berapa, gitu ya. Nah, kalau sudah, nanti kita hitung nilai tes statistiknya. Nah, nilai tes statistiknya nanti kita bandingkan dengan nilai dari nilai kritis di tabel Kolmogorov-Smirnov, gitu ya. Jadi di tabel Kolmogorov-Smirnov nanti kita sudah punya berapa sih nilai-nilai kritisnya. Nah, kemudian kita bandingkan nilai kritis tersebut, ya. Ini contohnya mudah sekali. Katakanlah data kita adalah data X, gitu ya, data X seperti ini. Kita punya 11 amatan, ya, 11 amatan dari 0,00, 0,30, 0,30 sampai 0,59 dan 0,60, gitu ya. Nah, katakanlah kita mau membandingkan dengan distribusi gamma, gitu ya, melihat apakah distribusi gamma, gitu ya, itu apakah data kita itu mengikuti distribusi gamma. Yang pertama adalah kita bangkitkan ini, ya, empirical distribution atau distribusi empiris dari data kita, ya, kita bangkitkan. Nah, kita memperoleh empiricalnya atau distribusi empirisnya, ya. Kemudian kita lihat dibandingkan dengan distribusi gamma yang sesungguhnya, ya. Nah, di sini kan kita bisa melihat, ya, secara sekilas sebelum kita bandingkan dengan gambar atau grafik, gitu ya. Kita bisa melihat sekilas, ya, seberapa nih kesesuaiannya, gitu ya. Mayoritas sama, tapi ada selisih di sana. Nah, kalau misalnya kita plotkan, ya, ke dalam grafik, gitu ya. Nah, kita bisa melihat misalnya ini data yang empiris berwarna biru, gitu ya. Kemudian data dari distribusi hipotetisnya yang gamma tadi itu yang berwarna orange, gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat, kemudian kita bisa mengukur nih, ya, jarak secara vertikal, gitu ya, secara vertikal. Kemudian itu kita bisa hitung, kemudian kita bandingkan dengan nilai kritis dari tabel Kolmogorov-Smirnov, gitu ya. Nah, cara menghitung melihat dari nilai kritis tadi itu tentu saja adalah dengan melihat berapa sih jarak secara vertikal, gitu ya, antara nilai yang kita peroleh dari data kita secara empiris dengan data secara hipotetis, gitu ya. Nah, gap-nya ini yang akan kita hitung untuk menghitung namanya statistik Kolmogorov-Smirnov. Nah, cara untuk menghitung Kolmogorov-Smirnov statistiknya ini, ya, kita mengukur jarak yang terbesar antara empirical, ya, dengan yang theoreticalnya. Nah, artinya dari data yang kita generate secara empiris dengan data yang theoreticalnya tadi, ya, dari sisi secara vertikal, gitu ya. Kemudian nilai dari statistiknya itu adalah kita sebut sebagai D, ya, itu kita hitung dengan rumus seperti ini, ya. Ini simpel sekali, ya, simpel sekali. Di mana dari F0-nya ini adalah CDF-nya dari distribusi yang distribusi hipotetis tadi, ya. Sedangkan F data ini adalah distribusi empirisnya yang kita bandingkan dari data. Ya, jadi F0 itu adalah CDF atau cumulative distribution function, ya, fungsi distribusi kumulatif dari distribusi hipotetis kita, ya. Nah, jika nilai D-nya ini, ya, nilai D-nya ini lebih besar daripada nilai kritis, ya, nilai kritis di Kolmogorov-Smirnov, maka
ya H0-nya kita tolak ya. Kalau lebih besar daripada nilai kritis, sama seperti tadi. Jadi kalau nilai statistiknya D-nya itu lebih kecil daripada nilai kritis, maka kita terima H0-nya ya. Nah, seringkali nanti teman-teman akan dibekali dengan nilai dari nilai-nilai kritis dari Kolmogorov-Smirnov gitu ya, dengan tabel. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat berapa jumlah sampelnya, N gitu ya, berapa jumlah sampelnya, terus kemudian ini adalah significance levelnya atau alpha gitu ya, dari alpha 1%, 5%, 10%, 15%, sampai 20% gitu kan. Nah, kita bisa melihat nih nilai titik kritisnya. Jika nilai dari p-value Kolmogorov-Smirnov yang kita hitung gitu ya, katakanlah kita menetapkan gitu ya nilai alfanya atau significance levelnya adalah 5% gitu ya, dan jumlah data kita itu ada 30 gitu ya, berarti titik kritisnya adalah 0,24 ya, 0,24. Nah, katakanlah kita sudah menghitung nilai D yang tadi ya, nilai D, nilai tes statistiknya yang kita peroleh dengan menselisihkan gitu ya, menselisihkan antara distribusi hipotetis dengan empiricalnya gitu ya. Nah, nilai D-nya sudah kita peroleh ya, kita bandingkan dengan 0,24 gitu ya. Jika nilai D-nya katakanlah 0,2 ya, 0,2 berarti lebih kecil daripada nilai kritis, maka kita terima H0 ya, artinya bahwa data kita mengikuti sebaran normal gitu ya, dengan Kolmogorov-Smirnov ini ya. Tapi jika data kita itu nilai D-nya itu adalah katakanlah 0,3 ya, 0,3 berarti lebih besar daripada titik kritisnya, nilai kritisnya, maka kita menyimpulkan bahwa data kita tidak mengikuti distribusi normal atau kita menolak H0 gitu ya. Nah, dari penjelasan saya tadi, kita bisa melihat bahwa sebenarnya banyak sekali nih manfaat dari Kolmogorov-Smirnov ya, uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama adalah bahwa uji ini itu bebas dari asumsi distribusi. Artinya bahwa kita tidak harus ya memastikan bahwa data kita itu mengikuti distribusi tertentu, tapi kita bisa mencobanya atau mengujinya dengan salah satu sebaran atau distribusi, misalnya distribusi normal, ya, kemudian kita uji dengan Kolmogorov-Smirnov dilihat dengan distribusi normal, gitu ya. Kalau misalnya kita bisa juga diuji dengan distribusi T, gitu ya, dan lainnya. Nah, artinya kita tidak harus memastikan dulu bahwa populasi dari distribusi dari populasi dari data kita itu mengikuti sebaran apa, gitu ya. Jadi kita bisa melakukan uji satu persatu, gitu ya, terhadap beberapa distribusi peluang yang ada, gitu ya. Yang kedua, kalau kita lihat tadi ya, nilai D statistik itu mudah sekali untuk kita hitung ya, karena kita hanya membuat perbandingan atau selisih antara nilai yang kita bangkitkan secara empiris tadi dengan nilai secara hipotetisnya ya. Kemudian bisa juga kita gunakan ya data dari uji Kolmogorov-Smirnov ini ya, sebagai uji kesesuaian sebaran atau goodness of fit test itu yang kita gunakan sebelum kita melakukan analisis regresi. Jadi kalau kita sebelum melakukan analisis regresi, kita lakukan goodness of fit test-nya, gitu ya. Ya, ini bisa kita lakukan itu sebagai salah satu manfaat dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, berikutnya yang keempat adalah tidak ada restriksi atau larangan terhadap jumlah nilai sampel, gitu ya. Ini berbeda dengan tadi ya, misalnya uji chi-square ya. Nah, kalau di chi-square nilai atau jumlah ukuran sampel itu sangat berpengaruh dan sebisa mungkin besar, gitu ya. Nah, di Kolmogorov-Smirnov ini bahkan nilai sampel kecil pun nggak apa-apa, bisa. Nah, ini misalnya bahkan dengan nilai sampel 1, 2, ini masih bisa kita melihat hasil ujinya, gitu ya. Nah, ini sangat memudahkan sekali, ya. Yang kelima tentu saja bahwa tabelnya tersedia, ya. Kalau untuk kita melihat, ya, tabelnya tersedia, kita melihat
membandingkan antara uji D statistik kita dengan nilai kritis dari Kolmogorov-Smirnov ini. Ya. Nah, ada beberapa kelemahan juga ya. Kita harus menentukan dulu gitu ya, misalnya lokasi, kemudian skala dan ukuran dari parameter gitu ya, bentuk dari parameter. Jika kita mengestimasi dari sebuah data, maka ini akan membuat data kita tidak valid gitu ya. Nah, dan secara umum tidak bisa kita gunakan Kolmogorov-Smirnov ini untuk distribusi yang sifatnya diskrit, seperti tadi saya sudah jelaskan ya. Terutama jika kita misalnya menggunakan software gitu ya, karena mayoritas software memang tidak memiliki library atau extension untuk Kolmogorov-Smirnov untuk distribusi yang diskrit ya. Sehingga mayoritas gitu ya, itu kita menggunakannya untuk distribusi yang sifatnya continuous ya. Dan kemudian nilai dari sensitivitas dari Kolmogorov-Smirnov ini itu paling besar pada titik tengah dari titik tengah dari distribusinya, dan akan mengecil pada pada bagian tails gitu ya. Misalnya kalau kita distribusi pada distribusi normal, maka sensitivitasnya pada puncaknya, ya, puncak distribusi normal pada titik tengahnya, dan akan menilai akan lebih kecil jika pada tails dari misalnya contoh distribusi normal tadi. Ya. Nah, berikutnya adalah Anderson-Darling. Biaya Anderson-Darling ini sama ya, kita sebenarnya juga mengukur seberapa fit gitu ya, atau seberapa bagus data kita itu mengikuti sebuah distribusi tertentu. Dan ini sama sering kita gunakan untuk uji normalitas ya, uji normalitas. Nah, H0-nya sama, kita berasumsi bahwa datanya datang dari sebuah distribusi tertentu, atau H1-nya adalah datanya tidak sesuai dengan sebuah distribusi tertentu. Ya. Rumusnya sangat simpel, Anderson-Darling ini gitu ya. Dengan N-nya itu adalah sample size, maka rumusnya menjadi seperti ini gitu ya. Nilai dari Fx ini adalah distribusi tertentu atau distribusi hipotetis yang akan kita bandingkan gitu ya, distribusi hipotetis. Jadi CDF atau cumulative distribution function, fungsi distribusi kumulatifnya ya masing-masing. Nah, tinggal kita lakukan learn di sini gitu ya. Nah, I-nya ini adalah sampel ke I gitu ya, sampel ke I dari data kita ya. Yang ini dihitung gitu ya, dihitung dari data yang sudah kita urutkan ya, urutkan dari kecil ke besar ya, atau ascending dari kecil ke besar. Nah, tahapannya adalah yang pertama kita hitung nih ya, nilai AD ini ya, nilai AD statistik ini ya, untuk setiap distribusi ya, dengan rumus yang tadi. Kemudian kita seperti biasa kita menghitung p-value-nya ya. P-value-nya, kemudian dari nilai p-value itu kita akan bandingkan ya, akan kita bandingkan. Jika nilai p-value-nya itu kecil gitu ya, lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak gitu ya. H0-nya ditolak. Ya, H0-nya ditolak. Nah, ini adalah nilai dari AD statistiknya, dan ini adalah rumus untuk p-value-nya ya, masing-masing rumus untuk p-value-nya. Misalnya kalau misalnya kita sudah menghitung AD statistik ini ya, kita sudah menghitungnya, nilainya berapa? Jika nilainya lebih besar dari 0,6, maka cara menghitung p-value-nya seperti ini. Oke. Nah, jika nilai dari AD statistiknya itu antara 0,34 sampai 0,6, maka menghitung nilai p-value-nya seperti ini. Ya, dan seterusnya ya. Nah, itu tadi dari uji Anderson-Darling ya. Nah, kalau di Shapiro-Wilk, nah ini kembali saya ulas lagi ya. Sebenarnya kita ingin melihat ya, apakah sebuah sampel yang kita pilih secara random itu memang berasal dari distribusi normal gitu ya. Dan di Shapiro-Wilk kita akan menghitung nilai dari nilai W-nya yang kita hitung dari rumus seperti ini gitu ya, di mana A-nya itu adalah konstanta yang dibangkitkan dari nilai covariance, variance, dan rata-rata sampel ya, dari sampel yang sudah terdistribusi normal ya, nilai A-nya ini.
Kemudian nilai X-nya itu adalah nilai dari sampel kita, ya, nilai dari sampel kita yang sudah diurutkan, ya, sudah diurutkan. Nah, kita sehingga kita bisa memperoleh nilai W statistik ini, ya. Nah, memang ada kelemahan dari Shapiro-Wilk seperti tadi sekilas sudah saya bahas bahwa tes untuk Shapiro-Wilk ini ada bias ya pada ukuran sampel ya, ukuran sampel. Artinya adalah ketika sampel yang kita miliki ukurannya sangat besar ya, semakin besar maka semakin besar juga peluangnya bahwa kita akan memperoleh hasil yang signifikan gitu ya. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau pada Shapiro-Wilk ini ya, ini salah satu keterbatasan ya, keterbatasan dari Shapiro-Wilk. Kalau datanya kita itu berukuran kecil gitu, kemungkinan besar kita memperoleh hasil yang tidak signifikan ya. Jadi semakin besar semakin baik gitu ya, nilai ukuran sampel ya. Nah, ini ada bias pada ukuran sampel. Pada R kita melakukannya cukup mudah ya, kita melakukannya cukup mudah dengan Shapiro Tales gitu ya. Nah, ini mungkin nanti beberapa contoh akan saya berikan untuk melengkapi dari video ini. Nanti teman-teman bisa menyimaknya. Sampai saat ini mungkin saya cukupkan. Jika nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan dan saya cukupkan dulu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.